Apa jangan-jangan ini konspirasi dari Cina ya? Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Seperti biasa, sekarang saya sudah berada di kebun kelapa sawit saya yang masih kecil-kecil ini ya. Dan sekarang saya sedang nongkrong di pondok yang saya buat khusus memang untuk nongkrong di sore hari ya. Ya, tempatnya enak, damai. Masih ada bunyi-bunyi suara burung, tidak ada suara-suara kendaraan ya kan. Ya, perfect sekali lah untuk tempat merenung ya kan. Nah, jadi ketika saya merenung sore ini di sini, pikiran saya itu kembali di 10 tahun kehidupan saya sebelum ini ya. Jadi perenungan saya itu melahirkan sebuah pikiran betapa sia-sianya hidup saya 10 tahun belakangan ini. Oke. Nah, jadi kenapa, apa, dan bagaimana kok bisa menjadi sia-sia? Silahkan saksikan terus video ini. Stay tune. Nah, sebelum menceritakan hal ini, saya mau disclaimer dulu. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Ya, saya tidak mau mengusik orang lain. Saya tidak mau merendahkan atau menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain saat ini itu adalah salah. Tidak ya. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah murni pengalaman saya sendiri dan itu sangat saya sesali. Oke. Nah, jadi yang saya sesali itu adalah selama 10 tahun ini ya, sekarang saat ini ya, umur saya itu 30 tahun. Jadi dari umur 20 sampai umur 30 itu kan harusnya seseorang itu sudah produktif ya. Sementara saya itu selama 10 tahun kehidupan saya yang seharusnya sudah mulai produktif itu kehidupan saya betul-betul sia-sia. Karena apa? Karena game. Goblok! Ya. Nah, jadi saya suka sekali bermain game ya. Hobi sekali saya main game. Game PC ya, kemudian game online. Nah, itu saya sangat suka sekali bermain game-game itu. Nah, jadi karena saya sangat suka sekali bermain game, jadi di umur-umur produktif saya itu memang saya habiskan untuk bermain game ya. Padahal umur saya itu kan sudah 20, berjalan terus 21, sampailah ke umur 30. Itu saya masih terus-terusan bermain game. Emang apa sih nggak boleh? Memang sebenarnya tidak salah ya bermain game ya. Kalau sekedar untuk mengisi waktu luang itu sangat tidak salah ya. Semua orang itu perlu refreshing. Tapi celakanya kalau yang saya lakukan, saya itu bermain game itu bukan untuk mengisi waktu ya. Saya bermain game untuk menghabiskan waktu. Ada bedanya ya. Jadi bermain game untuk mengisi waktu dan bermain game untuk menghabiskan waktu itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi ketika saya bermain game, saya itu bisa tidak ingat waktu, kemudian tidak ingat segalanya ya. Saya itu punya banyak sekali ide bisnis dari dulu. Saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu banyak sekali ide-ide di kepala saya. Tetapi ide-ide itu tidak pernah ada satupun yang terrealisasi. Kenapa? Ya karena saya habis bermain game, ya kan? Game-game apa saja yang saya mainkan? Dari zaman dulu sebelum game online itu menguasai ya, saya bermain CS. Tahu ya, Counter Strike. Itu game PC. Kemudian ada juga game PC lainnya seperti Assassin's Creed, kemudian PES. Itu adalah game-game yang sering saya mainkan. Kemudian ketika bermunculan game-game online itu mulai dari COC ya, itu saya main Clash of Clans, kemudian PUBG, Free Fire itu pernah saya mainkan juga. Kemudian yang paling terakhir dan yang paling lama saya mainkan itu adalah game Mobile Legends.
Mobile Legend, Mobile Legend, Mobile Legend, Mobile Legend. Mobile Legend. Nah, jadi karena benda-benda itulah hidup saya tidak produktif. Itu yang sangat saya sesali sekarang. Jadi kalau saya tidak disibukkan dengan bermain hal-hal yang seperti itu, mungkin saja kehidupan saya sekarang bukan seperti ini, ya kan? Mungkin bisa lebih maju. Ya, namanya juga penyesalan, ya kan? Ada satu juga pemikiran yang mengganggu pikiran saya sekarang, ya. Game-game online itu kan sebagian besar itu berasal dari negeri tirai bambu, ya. Ya, seperti Muntun, NetEase. Ini mohon maaf kalau saya salah, ya. Tapi setahu saya memang game-game ini developernya itu dari Cina. Saya sempat pernah membaca sebuah berita beberapa waktu yang lalu kalau pemerintah Cina itu membatasi generasi mudanya untuk bermain game. Bahkan untuk usia pelajar itu hanya diberi waktu 3 jam saja untuk bermain game. Kurang tahulah bagaimana cara mereka mengontrolnya, ya kan? Dunia sudah maju sekarang, pasti bisalah, namanya mereka sudah mengeluarkan kebijakan, pasti memang benar-benar direalisasikan. Jadi memang pelajar di Cina sana itu mereka tidak boleh bermain game online dari pagi sampai malam, ya kan? Beda dengan saya. Saya sudah bukan pelajar lagi, harusnya sudah orang yang sudah produktif. Ketika saya gila-gilaan main game itu dari pagi sampai malam itu bisa main game. Tidur, besoknya bangun, main game lagi. Kalau saya hitung-hitung mungkin lebih dari separuh kehidupan saya dalam sehari itu habis untuk bermain game. Nah, jadi di sini saya berpikir, apa jangan-jangan ini konspirasi dari Cina, ya? Untuk membuat generasi-generasi di negara lain itu menjadi tidak produktif. Baca. Lucu juga, ya kan? Jadi kalau negara lain generasi mudanya sibuk main game kan tidak produktif, ya negara mereka makin maju. Coba lihat sekarang, semua produk made in China. Widih. Sementara kita di Indonesia adalah pemakai made in China. HP aja Xiaomi, ya kan? Untuk bermain game. Nah, jadi ya itu lucu juga sih. Selain lucu, miris juga, ya kan? Di negara asalnya sendiri dia dilarang atau dibatasi, ya, sementara di kita ini di Indonesia, mulai dari anak SD sampai bangkotan seperti saya ini masih main game. Ya, memang untungnya saya sekarang sudah berhenti sih, ya. Sejak awal 2021 saya berhenti bermain game itu Januari 2021. Dan apa dampaknya bagi saya sekarang? Semenjak saya stop main game, beberapa ide-ide usaha yang pernah saya pikirkan itu sudah mulai satu persatu saya realisasikan. Ya, saya pernah bermimpi untuk punya channel YouTube. Sekarang saya sudah punya 2 channel YouTube, 1 sudah monetisasi. Cakep. Mantap. Dan kemudian ada 2 wirausaha yang sudah berjalan meskipun memang belum benar-benar menghasilkan. Ya, namanya juga proses, ya kan, semuanya butuh proses, tapi setidaknya saya sudah memulai. Beda dengan ketika saya sibuk dengan main game, saya tidak ada waktu untuk mulai memikirkan bagaimana saya harus memulai ide-ide yang pernah ada di kepala saya. Ya, itulah yang saya bersyukurnya, setidaknya mungkin ini cukup terlambat, di usia 30 tahun saya baru bisa melepaskan game-game online itu. Setidaknya sekarang saya sudah menyadari kalau 10 tahun saya sudah pernah sia-sia, dan saya tidak boleh menyia-nyiakan sisa yang ada ini. Oke, itulah penyesalan saya yang mau saya bagikan sore hari ini. Ya, kalau sekiranya
sharing yang saya berikan ini bermanfaat, ya syukur ya kan. Okay. Tapi kalau sekiranya apa yang saya katakan ini menyakiti para gamers yang ada di Indonesia, saya mohon maaf. Saya tidak ada bermaksud untuk mendiskreditkan game ya. Ya, masing-masing sajalah, saya hanya berbagi di situ ya kan. Oke, itu saja vlog pengangguran pada hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog pengangguran selanjutnya.